Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa di antara hal-hal yang harus difahami oleh seorang mukmin adalah mengetahui tipu daya setan dan godaan-godaannya. Pemahaman ini bersifat fardhu ain, namun sayangnya kebanyakan orang tidak mau mengerti dan lebih mendahulukan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan yang lain yang menyebabkan dirinya rentan terjebak dalam tipu daya setan. Oleh karena dahsyatnya tipu daya setan, maka manusia harus mengerti kiat-kiat mematahkan bujuk rayuan setan. Hal ini berfungsi untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya setan, karena godaan dan rayuan setan itu beriring mengikuti nafas manusia. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib suatu saat ditanya oleh Abu Sa'id, apakah setan itu tidur? Maka Sayyidina Hasan pun menjawab, andai kata setan itu tidur, maka kita pasti bisa beristirahat. Sayangnya setan tidak mengenal sekat ruang dan waktu. Begitupun godaan-godaannya senantiasa mengalir mengikuti arus darah manusia. Pemirsa yang budiman, manusia sebagai makhluk yang sempurna dibekali Allah dengan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, ia harus menata langkah-langkah untuk mematahkan tipu daya dan godaan setan. Imam Al-Ghazali menjelaskan 5 hal yang bisa dilakukan seorang mukmin untuk mematahkan godaan setan. Yang pertama yaitu membuat kurus setan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'mina la yundhi syayatinahu kama yundhi ahadukum ba'irahu fis safar." Rawahu Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin itu membuat kurus setannya sebagaimana seseorang di antara kamu membuat kurus untanya dalam perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Seekor binatang ketika dia ditundukkan dengan rasa lapar, maka kemudian dia akan menjadi lebih mudah diatur dan penurut karena dia tergantung kepada majikannya. Begitu juga setan. Jika seorang hamba telah menguasai nafsunya, maka dia bisa untuk mengendalikan setan yang menggoda dirinya. Yang kedua, seorang mukmin hendaknya tidak mendekati tempat-tempat maksiat dan menjauhi berkumpul dengan para pelaku kemungkaran, karena hal itu bisa memperkuat daya pikat setan dalam membujuk manusia. Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam At-Tabrani bersabda, "Kaman rota'a ila janibil hima yushiku an yaqa'a fihi." Yang artinya, barang siapa yang berputar-putar di sekitar tempat larangan, maka besar kemungkinannya dia akan terjerumus ke dalamnya. Yang ketiga, hendaknya seorang mukmin senantiasa sadar bahwa sesungguhnya tujuan setan menggoda manusia hanyalah ingin menjerumuskan manusia ke dalam lembah kenistaan dan kesengsaraan yang abadi. Tidak ada godaan setan yang membawa kepada kebaikan, kemanfaatan, dan kemuliaan. Setan berbuat demikian untuk cuci tangan dari kesalahan orang yang digodanya. Ibarat penjegal, maka setan merasa puas jika korbannya jatuh tersungkur dan dia akan terkekeh-kekeh dengan gembiranya. Surah Al-Hasyr ayat 16, Allah
sudah mengingatkan, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Yang artinya, ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu, maka tatkala manusia itu telah menjadi kafir, maka dia pun berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Yang keempat, seorang mukmin harus ingat bahwa setan juga bersifat pengecut. Dia menginginkan banyak teman dalam kesengsaraannya. Semakin banyak teman yang menemani dirinya dalam kesesatan, ia akan semakin puas karena kelak akan menemaninya dalam kesengsaraan di dalam siksa api neraka. Itulah sebabnya di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Pemirsa yang budiman, adapun tips kelima, yaitu guna mendukung keempat kiat di atas tadi, maka seorang hamba harus senantiasa dalam kondisi yang tidak kekenyangan, apalagi kekenyangan dengan makanan yang tidak halal. Karena tubuh yang dikenyangkan dengan makanan yang tidak halal akan membuat menjadi malas beribadah dan justru kuat untuk bermaksiat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam, yang artinya sesungguhnya setan itu berjalan pada manusia di tempat jalannya darah. Oleh karena itu, marilah di kesempatan Ramadan ini dengan berpuasa kita persempit jalannya setan di tubuh kita dengan mengendalikan nafsu kita, dan dengan demikian semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan menang di dalam melawan setan yang senantiasa menggiring kita untuk menyimpang dari jalan yang benar. Pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.